Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Bu Wulan, masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai produksi dan juga deskripsi produk, maka hari ini kita akan membahas materi tentang tingkatan produk. Baik, silahkan kalian cermati di layar kalian. 5 tingkatan produk ini adalah sebagai sesuatu dasar di mana sebelum kita merencanakan penawaran penjualan, maka kalian harus memahami 5 tingkatan produk tersebut. Baik, langsung saja di sini ada 5. Yang pertama adalah sebagai manfaat inti. Manfaat inti atau core benefit atau di bagian yang paling bawah adalah manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Hal ini berada pada tingkat paling dasar dalam hierarki nilai pelanggan. Misalnya, dalam dunia hiburan, seseorang membeli tiket bioskop dengan tujuan pastinya adalah untuk menonton film, karena itu sebagai kebutuhan dasar. Baik, menuju tingkatan yang kedua adalah produk dasar atau basic product. Pada tingkat kedua ini, pemasar atau penjual harus dapat mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Produk dasar di sini mengandung makna bentuk dasar suatu produk yang minimal dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Kita ambil contoh saja untuk produk yang berbasis layanan ya, misalnya saja ketika kalian di mall-mall atau di tempat-tempat perbelanjaan, pastinya kalian akan mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti full AC atau misalnya dilengkapi dengan full music, ada trolinya, ada toiletnya, ada lift dan yang lainnya. Nah, itulah yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Baik, untuk tingkat yang ketiga adalah produk yang diharapkan atau expected product. Pada tingkat ketiga ini, para pemasar perlu mempersiapkan suatu produk sesuai dengan harapan konsumen. Jadi konsumen pengennya apa, dipersiapkan sebaik mungkin. Misalnya saja di sini kalau kita berbelanja di suatu tempat perbelanjaan atau mall atau pasar swalayan ataupun yang lain, selain diberikan kelengkapan berbagai fasilitas seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk contoh di tingkat kedua tadi, maka dilengkapi pula dengan pelayanan misalnya dari penyedia layanannya ya, dengan misalnya ketika kita ke sana kita selalu ditunjukkan untuk tempat-tempat yang ini produknya yang bagus yang mana, Anda menyukai yang mana. Jadi pelanggan itu akan merasa nyaman dan senang karena kita pun juga selain mendapatkan fasilitas, kita juga diarahkan pada kebutuhan yang tepat. Baik. Kemudian tingkat keempat di sini adalah produk tambahan atau augmented product. Pada tingkat keempat ini, produk tambahan yaitu atribut produk yang khas dan berbeda dengan atribut produk pesaing. Jadi pada tingkatan ini, pemasar menyiapkan tambahan berbagai manfaat dan layanan kepada konsumen sehingga mampu menambah kepuasan konsumen dan membedakan dengan produk pesaing. Misalnya saja kalau kita membeli suatu produk elektronik misalnya ya, kita akan mendapatkan selain garansi, kita biasanya akan mendapatkan layanan produk pasca jual. Nah, maka ini menjadi salah satu tambahan produk sehingga akan menambah kepuasan pada konsumen. Yang terakhir adalah produk potensial atau potential product. Ini adalah berada pada tingkat kelima, adalah suatu berbagai macam tambahan dan perubahan penawaran yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Tingkatan ini merupakan tempat perusahaan mencari cara baru dalam memberikan kepuasan kepada konsumen dan membedakan penawarannya kepada para pesaing. Misalnya, produk barang yang ditawarkan selalu yang paling bagus atau memiliki kualitas yang paling bagus. Nah,
Maka di sini kenapa kita harus memahami 5 tingkatan produk supaya kita lebih bisa menempatkan produk itu berada pada tempat yang sesuai dan juga mendapatkan konsumen yang sebanyak mungkin. Baik, untuk hari ini kita cukup memahami 5 tingkatan produk saja, dan untuk kalian di rumah ini ada tugas bagi kalian. Silakan kalian perhatikan di layar kalian, sebutkan contoh tingkatan produk di bidang. Nah, ini kita sebutkan layanan bengkel atau servis, di mana kalian nanti tinggal memberikan contoh dari masing-masing tingkatan produk. Ada tabel di situ mulai dari produk manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial. Silakan kalian berikan contohnya masing-masing satu saja sesuai dengan yang disebutkan tadi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri terlebih dahulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.